tidak terasa kita sudah memasuki di minggu ketiga di bulan Maret. Dengan penuh semangat, sukacita, dan ceria untuk memuji Tuhan. Ya. Ya, nah yang pasti kita bertiga di hari ini bersukacita, bersemangat tentunya. Adik-adik hari ini seperti Kak Joyce, Kak Marcella, dan Kak Ain. Nah, adik-adik, Kak Marcella, Kak Joyce mau tanya, kalau hari ini Kak Marcella bersukacita, Kak Joyce mau tanya dulu sukacitanya Kak Marcella hari ini apa ya? Apa ya? Apa ya? Sukacita Kak Marcella hari ini bisa makan masakannya Mama. Nasi goreng adik-adik. Wow, pasti enak Kak. Enak banget loh Kak. Nah, Kak Ain gimana sukacitanya hari ini? Apa Kak? Kalau sukacita Kak Ain tadi pagi bangun tiba-tiba dipeluk Mama dan Papa. Wow. Kak Ain langsung bersemangat untuk memuji Tuhan deh. Wah, luar biasa hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan beribadah hari ini, kita akan buka di dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sampai saat ini. Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Kau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan Yesus. Semua bangkit berdiri dong. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik, hari Senin. Hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yeay! Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Dan lagu ini berkata bahwa kita harus menjadi anak-anak yang baik, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus dan kepada Mama Papa. Yuk adik-adik kita akan memuji Tuhan sekali lagi. B-A-I
baik, baik. Saya mau seperti Yesus, baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Saya mau seperti Yesus, baik, baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu, baik, baik. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu, taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu, taat, taat. Yeay. Siapa yang mau jadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, lambaikan tangan. Wah, banyak sekali, Kak. Nah, hari ini kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Dan adik-adik, ketika kita menyembah Tuhan, kita sembah Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah, layak ditinggikan. Yuk kita sembah Tuhan Yesus sama-sama adik-adik. Dan kita angkat satu penyembahan, Hosana, Hosana. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana.
Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa sama-sama. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua agar supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dan itu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Kak Putri doain semoga adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik di rumah udah pada mandi belum ya? Coba Kak Putri lihat. Nah, wah udah pada mandi semuanya. Iya dong Kak Putri, kan mau ibadah. Jadi harus mandi dulu dong. Udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, udah pada keren-keren nih adik-adik di rumah. Nah, sudah siap dong ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap semuanya? Coba Kak Putri mau dengar suaranya. Siap semuanya? Wow, adik-adik di rumah pada semangat ya. Udah siap dong Kak Putri. Nah adik-adik, hari ini Kak Putri mau menceritakan cerita lanjutan dari minggu lalu. Tentang apa? Adik-adik masih ingat? Tentang dua loh batu. Nah, jadi hari ini Kak Putri mau menceritakan tentang loh batu yang kedua. Oke adik-adik? Nah, sebelumnya Kak Putri mau ngajak dulu nih adik-adik di rumah untuk melihat gambar yang satu ini nih. Nah, coba adik-adik lihat. Lihat gambar ini. Ini gambar apa ya? Adik-adik lihat? Udah lihat? Nah, ini gambar seorang anak yang sedang makan buah dan juga makan sayur. Siapa di rumah yang mama, papa, oma, opa sering banget nyuruh makan sayur ya? Harus makan sayur. Siapa di sini yang di rumah ada peraturan harus makan sayur sama buah? Ada? Wow, banyak ya adik-adik. Kak Putri lihat banyak banget nih. Nah adik-adik, makanan sayur dan juga buah adalah makanan yang bergizi. Makanan yang mengandung banyak sekali vitamin dan juga baik bagi kesehatan. Jadi gak salah dong adik-adik kalau di rumah mama dan papa, oma dan opa atau siapa saja selalu menyuruh adik-adik apakah Putri apa? Menyuruh adik-adik sama kasih perintah ya. Kalau adik-adik harus makan sayur dan juga makan buah. Nah, gambar yang kedua, yuk kita lihat. Adik-adik lihat ini gambar apa? Nah, ini gambar apa ya? Nah, adik-adik lihat ini gambar seorang anak yang lagi mencuri. Nah, adik-adik, boleh nggak ya kita mencuri? Boleh nggak ya adik-adik kita ngambil ya barang atau mainan yang bukan punya kita? Boleh nggak adik-adik? Boleh nggak? Nggak boleh dong Kak Putri, nggak boleh. Mama sama papa selalu mengajari kita, selalu mengingatkan kita untuk tidak boleh mencuri. Nggak boleh ngambil barang, mainan yang bukan punya kita tanpa seizin dari yang punya. Nah adik-adik, dua gambar yang tadi itu merupakan salah satu contoh-contoh dari peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang sering banget kan adik-adik kita dengar dari mama sama papa. Nah hari ini Kak Putri mau menceritakan tentang loh batu yang kedua. Minggu lalu kan kita sudah dengar ya adik-adik loh batu yang pertama. Di situ ada 4 perintah Allah atau peraturan atau hukum
yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Dan hari ini kita akan melanjutkan adik-adik perintah yang kelima sampai yang ke-10 apa aja sih? Adik-adik mau tahu? Yuk kita lihat sama-sama adik-adik. Nah, perintah yang kelima ya adik-adik lihat nih, ini adalah loh batu yang kedua. Masih kosong ya adik-adik ya. Kak Putri nanti mau nempelin ya perintah atau hukum yang ada di loh batu yang kedua. Nah, oke. Jadi perintah yang kelima, adik-adik, oke, perintah yang kelima itu adalah menghormati mama dan papa, menghormati orang tua. Ya adik-adik, sebentar nih Kak Putri mau nempelin ya. Jadi perintah yang kelima ya, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa di sini yang sayang banget sama mama dan papa? Ada? Wow, banyak banget nih. Iya adik-adik, Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk menghormati orang tua. Adik-adik di rumah juga sama. Ya, jadi perintahnya bukan hanya buat orang Israel, tapi buat kita semua adik-adik. Harus menghormati mama dan papa, harus menghormati orang tua. Gak boleh suka marah-marah. Mama, papa, gak boleh suka ngambek juga adik-adik, gak boleh. Gak boleh suka nangis, gak boleh adik-adik ya. Mama dan papa itu harus disayang, gak boleh dipukul, gak boleh ditonjok, gak boleh adik-adik ya. Jadi yang kelima kita harus menghormati orang tua, oke? Nah yang keenam apa Kak Putri? Yang keenam apa ya? Coba kita lihat sama-sama. Yang keenam adik-adik jangan membunuh. Nah sebentar nih ya Kak Putri mau tempelin dulu. Ya hukum yang keenam atau perintah yang keenam, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk tidak boleh membunuh. Jangan membunuh. Nah perintahnya bukan hanya buat orang Israel aja adik-adik, tapi buat kita semua juga. Ya. Perintah yang keenam yaitu jangan membunuh, oke? Jadi adik-adik gak boleh melukai atau menyakiti sesama manusia, oke? Nah terus yang keenam apa? Yang keenam jangan membunuh Kak Putri. Oh iya, yang keenam jangan membunuh. Yang ketujuh apa adik-adik? Ada yang tahu yang ketujuh apa? Ada yang tahu? Yang ketujuh yaitu jangan bersinah. Nah sebentar ya Kak Putri mau nempel ini. Hukum yang ketujuh yaitu jangan bersinah adik-adik. Nah jangan bersinah. Maksudnya apa Kak Putri jangan bersinah? Maksudnya adik-adik jangan bersinah itu dilarang untuk kita punya pasangan yang kedua. Jadi mama sama papa atau oma atau tante atau oma sama opa ya. Atau kita semua pokoknya adik-adik gak boleh bersinah. Nanti adik-adik akan ngerti ketika adik-adik udah tambah besar lagi, oke? Tapi intinya yang ketujuh jangan bersinah. Ya gak boleh bersinah. Terus yang kedelapan apa ya? Nah kita lihat sama-sama yang kedelapan. Yaitu adik-adik dilarang untuk mencuri ya. Jangan mencuri. Jadi Tuhan memerintahkan untuk orang Israel ya adik-adik ya. Dilarang untuk mencuri, jangan mencuri. Ya, ini juga buat kita semua adik-adik, bukan hanya buat orang Israel saja. Ya, jangan mencuri. Jadi kayak yang gambar tadi yang awal, adik-adik masih ingat? Ada seorang anak yang ngambil barang yang bukan punya miliknya. Ya, adik-adik di rumah juga nggak boleh kayak gitu. Misalkan nih, ya di rumah atau di sekolah ada pensilnya temen. Kita ngambil diem-diem, kita ambil, terus kita bawa pulang. Kita nggak minta atau nggak ngomong, nggak izin sama yang punya. Nggak boleh adik-adik ya. Jadi yang ke-8 itu kita nggak boleh mencuri adik-adik. Mau barang itu punya saudara kita, punya kakak kita, atau punya siapapun.
Selama itu bukan punyanya kita, bukan miliknya kita nggak boleh ambil. Ya, kita harus izin dulu, harus nanya dulu sama yang punya. Jadi kalau mainan ada yang ketinggalan di sekolah atau ada punya teman mainan yang bagus, kita pengen punya Kak Putri. Jadi kita ngambil, diam-diam, orangnya nggak lihat, kita ngambil. Nggak boleh ya adik-adik ya. Harus ingat ya, hukum yang ke-8 yaitu jangan mencuri. Oke. Nah, yang ke-9. Yang ke-9 apa Kak Putri? Nah, yang ke-9 jangan mengucapkan saksi dusta. Atau yang biasa adik-adik sering dengar ya, nggak boleh bohong. Nah, siapa di sini yang suka banget bohong di rumah? Ada yang suka bohong? Coba Kak Putri mau lihat nih. Oh, nggak ada dong. Wih, hebat, pinter-pinter ya. Anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak Bethany Kids, nggak boleh suka bohong ya adik-adik ya. Jadi yang ke-9, kita dilarang untuk mengucapkan saksi dusta. Nggak boleh bohong sama sesama kita. Boleh nggak adik-adik kita bohongin mami sama papi? Nggak, boleh nggak? Boleh Kak Putri, boleh Kak Putri. Siapa yang bilang boleh? Nggak boleh adik-adik ya. Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk nggak boleh mengucapkan saksi dusta. Nah, itu buat kita juga adik-adik. Kita dilarang untuk bohong, oke? Jadi di sini di rumah yang suka bohongin mami, bohongin papi, adik, pisangnya udah dimakan. Udah mami. Adik udah mandi. Udah mandi, padahal belum. Aduh, bohong. Nggak boleh suka bohong ya adik-adik ya. Oke, nah terus yang terakhir apa Kak Putri? Nah, hukum yang terakhir, perintah yang terakhir yaitu jangan mengingini milik orang lain, milik sesama. Jadi orang Israel pada waktu itu Tuhan memberitakan mereka atau Tuhan memberikan hukum kalau mereka nggak boleh yang mengingini punya orang lain ya. Nah, kayak gimana misalkan teman kita tuh ya ada mainan bagus banget, mainannya keren banget, mainannya canggih banget. Kita jadi pengen banget mainannya. Jadi pengen. Nah, nggak boleh ya adik-adik ya. Kita nggak boleh mengingini ya kepunyaan milik sesama kita. Mainan atau mobilnya temen, rumahnya atau apapun juga ya adik-adik. Kita nggak boleh mengingini ya. Karena adik-adik harus ingat Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Dan adik-adik kalau memang mau, adik-adik doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan. Nah, nanti Kak Putri yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya ya. Tapi jangan sampai kita iri hati adik-adik. Itu bahaya banget. Nggak boleh iri hati, nggak boleh mengingini ya kepunyaan orang lain. Karena kalau kita udah suka tapi kita nggak bisa, nanti kita bisa mencuri kan ya. Terus kita tuh udah pengen banget mainan itu, kita pengen banget punya punya baju kayak dia. Akhirnya kita apa adik-adik, kita berantem sama dia. Nah, nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi lo batu yang kedua di situ tertulis ya jangan harus menghormati dulu Kak Putri. Oh iya ding, harus menghormati orang tua. Terus jangan apa lagi? Jangan membunuh ya, itu yang ke-7. Yang ke-8, jangan berzina. Yang ke-9, jangan mencuri ya. Terus yang kebalik nih. Oh iya ya Kak Putri. Kak Putri mah nggak fokus. Oh iya adik-adik fokus ya berarti di rumah ya. Nah lagi deh. Jadi adik-adik yang ke-5 harus apa? Menghormati orang tua. Yang ke-6 harus apa? Nggak boleh Kak Putri. Oh iya ding, nggak boleh membunuh. Yang ke-7. Bener nggak adik-adik? Iya bener Kak Putri, yang ke-7 apa? Jangan berzina.
Yang kedelapan, yang kedelapan. Jangan apa? Jangan mencuri, pinter. Yang kesembilan. Yang kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta atau nggak boleh bohong. Pinter. Dan yang terakhir yang kesepuluh. Jangan mengingini milik sesama. Nah, adik-adik, dari cerita minggu lalu dan hari ini kita udah belajar dua hal ya adik-adik. Bukan dua hal, maksudnya dua lo batu. Aduh, sorry Kak Putri jadi salah lagi. Untung adik-adik di rumah nggak salah ya. Jadi kita udah belajar dari minggu lalu dan hari ini tentang dua lo batu ya adik-adik. Jadi dua lo batu ini adalah pemberian Tuhan kepada orang Israel. Karena Tuhan sayang banget sama bangsa Israel. Tuhan cinta banget sama orang Israel. Sehingga Tuhan memberikan dua lo batu ini agar hidupnya bangsa Israel itu nggak asal-asalan. Ya, mereka nggak sembarang sembah patung ya. Mereka nggak sembarang saling membunuh. Tapi mereka hidupnya adik-adik dituntun dan dibimbing oleh perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, kepada orang Israel. Ya adik-adik ya. Jadi Kak Putri harap adik-adik di rumah bisa ngerti dan bisa tahu tentang dua lo batu ini. Oke? Nah, saat ini Kak Putri mau ajak adik-adik untuk buat aktivitas. Adik-adik udah siap ya? Oke? Nah, minggu lalu mungkin nggak dikasih tahu ya adik-adik ya bahan aktivitasnya nggak apa-apa ya, tapi bahan aktivitas untuk hari ini gampang-gampang kok adik-adik ya. Adik-adik hanya membutuhkan kertas HVS, kemudian gunting, kemudian kertas origami. 3 itu aja adik-adik ya. Kalau adik-adik punya, yuk diambil sekarang, diambil ya. Nah adik-adik, udah disiapkan aktivitas yang Kak Putri bilang tadi? Udah ya adik-adik ya? Nah jadi yang pertama yaitu adalah kertas HVS adik-adik ya. Gimana cara buatnya Kak Putri? Kertas HVS ini adik-adik lipat 2 dulu. Nah dilipat 2 dulu. Dilipat yuk. Nah oke. Udah dilipat 2 jadi ujung sama ujungnya harus ketemu kan ya. Supaya nanti bisa apa? Bisa rapi. Nah ketika adik-adik sudah lipat 2, adik-adik ambil gunting ya. Buat adik-adik batita nanti guntingnya ditemenin sama mami atau papi ya. Dan buat adik-adik yang balita juga tetap ya harus didampingi. Karena gunting ini tajam adik-adik. Kalau kena di tangan, wih sakit sekali ya. Nah ini kita gunting adik-adik ya. Yang di tengahnya tadi kita gunting menjadi 2. Oke. Sebentar Kak Putri gunting dulu adik-adik. Nah. Oke, nah ketika adik-adik sudah selesai gunting udah jadi 2 ya. Jadi ini lo batu yang pertama dan ini adalah lo batu yang kedua. Oke, nah Kak Putri udah gunting adik-adik ya. Adik-adik bisa gunting dengan bentuk seperti ini. Nah oke, ya nanti adik-adik bisa gunting ya kertasnya menjadi bentuk seperti ini. Seperti kelihatan lo batu ya adik-adik ya. Nah oke, nah ketika ini udah selesai adik-adik bisa ya gunting origaminya juga dibuat dalam bentuk hati. Gampang kok adik-adik, adik-adik bisa pakai 2 cara. Adik-adik bisa buat polanya, jadi adik-adik bisa pakai pensil atau spidol dan juga digambar hatinya ya. Tapi kalau Kak Putri nggak pakai pola, Kak Putri gunting lagi. Nah caranya gimana? Jadi adik-adik ya lipat 2 kertas origaminya lah ya. Dilipat 2 kertas origaminya. Terus adik-adik gunting dalam bentuk hati. Cara guntingnya gimana Kak Putri? Nah Kak Putri tunjukin nih ya. Jadi dari pojok, kemudian kita gunting. Nah, bentar. Nah, jadi deh adik-adik bentuk hati. Nih coba adik-adik lihat. Jadi ya bentuk hati ya. Oke gampang ya adik-adik ya.
Jadi bisa digunting, bisa juga dibuat pola, digambarin dulu. Oke, nah ketika adik-adik sudah buat bentuk hatinya, adik-adik bisa tempel di kertas HVS tadi. Oh iya Kak Putri lupa, ya adik-adik sediain double tip atau lem ya adik-adik ya. Nah oke Kak Putri, ya bentar Kak Putri lem dulu ya. Nah Kak Putri pakai double tip adik-adik. Jadi adik-adik juga bisa pakai double tip. Kak Putri ya pakai double tip adik-adik. Adik-adik bisa pakai double tip atau pakai lem biasa kayak Kak Putri bilang tadi. Adik-adik bisa tempel. Ya. Nah, ditempel kayak gini ya. Adik-adik, Kak Putri mau ngasih tahu bentuk hatinya adik-adik bikin berapa banyak? 6 ya. Oke. Kan lo batu yang kedua berisi 6. Nah, nih Kak Putri buat udah langsung jadi nih ya. Oke. Jadi dibuat 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditempelin. Nah, kalau udah selesai ya adik-adik, kalau udah selesai adik-adik bisa tempelin atau ya bisa ditulis aja kalau emang kertasnya bukan kertas, gambar yang ini nggak ada. Ya, gambarnya ini adik-adik bisa dapatkan di di banyak sih adik-adik ya, ada di internet ya. Adik-adik bisa lihat di internet atau misalkan adik-adik mau, adik-adik nggak perlu nggak perlu tempelin gambar, tapi adik-adik bisa ditulisin aja, oke? Jadi adik-adik bisa tulis ya yang kelima, hormatilah orang tuamu. Nah, di sini Kak Putri nggak tulis, tapi Kak Putri pakai gambar. Jadi adik-adik bisa memperoleh gambar ini lewat internet ataupun adik-adik juga bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Nanti kakak-kakak sekolah minggu bisa kirimin ke adik-adik gambarnya dan mama dan papa, parents di rumah bisa bantu untuk di-printkan ya. Sebentar, Kak Putri lem dulu. Oke. Nah. Oke, jadi deh seperti ini. Nah, nanti adik-adik langsung ditempelin semua ya. Tempelin yang kelima, terus ditempelin lagi yang keenam, ketujuh, ya, kedelapan, kesembilan, sampai yang ke-10. Oke? Nah adik-adik, sudah ditempelin semuanya? Kak Putri sudah adik-adik. Nah jadi deh punyanya Kak Putri. Wow, jadi ini adalah lo batu yang kedua. Oke adik-adik, adik-adik di rumah kalau nggak punya gambar nggak apa-apa. Adik-adik bisa tulis saja ya. Pakai pensil warna atau pakai spidol boleh. Kalaupun adik-adik pengen gambar ya kayak Kak Putri bilang tadi, adik-adik bisa lihat di internet atau bisa hubungi kakak-kakak sekolah minggu. Nanti kakak-kakak bisa kirimin gambarnya buat adik-adik ya. Jadi lo batu yang kedua ini seperti yang udah Kak Putri bilang tadi. Yang kelima harus hormati orang tua. Terus jangan membunuh. Terus apa lagi? Jangan berzina. Terus apa lagi? Jangan mencuri. Terus apa lagi? Jangan mengucapkan saksi dusta. Atau jangan bohong. Gak boleh bohong. Dan yang terakhir, jangan mengingini ya milik sesamamu. Jadi ini adalah lo batu yang kedua. Udah selesai adik-adik? Nah kalau kita gabungin dengan yang minggu lalu, adik-adik masih ada di rumah? Nah yang minggu lalu ini dia. Ya ini adalah ya dipilih salah satu perintah Tuhan yang adik-adik mau buat ditempelin di love ini, di hati ini. Nah Kak Putri punya lagi nih. Nah ini punyanya Kak Putri lagi. Adik-adik bisa buat, bisa enggak apa-apa ya. Nih jadi kalau Kak Putri gabungin jadi seperti ini. Nah lo batu yang pertama dan juga lo batu yang kedua. Oke. Nah adik-adik bisa tempelin aktivitas minggu lalu dan hari ini di kamar. Supaya adik-adik bisa lihat. Oh iya ya. Ada lo batu yang dikasih Tuhan sama Musa untuk orang Israel. Ini adalah bentuk kasih Tuhan, bentuk sayangnya Tuhan kepada orang Israel. Supaya hidupnya gak sembarangan. Ya,
Sama, ini juga adalah untuk kita. Peraturan, hukum yang Tuhan berikan buat kita juga. Supaya hidup kita gak sembarangan ya. Hidup kita dituntun dengan perintah-perintah Tuhan. Supaya kalau adik-adik mau bohong nih ya, adik-adik bisa ingat, oh iya ada hukum yang ke-9 yang tertulis gak boleh mengucapkan saksi dusta, gak boleh bohong. Atau adik-adik, aduh aku pengen banget punya mainan kayak teman aku, kayak Barbie. Pengen banget punya mainan Barbie yang punyanya siapa? Punyanya Angel, pengen. Ya kita ingat lagi, oh iya hukum yang ke-10, nggak boleh mengingini milik sesama. Oke adik-adik, jadi adik-adik bisa tempelin di kamar atau di mana ya? Di buku ya, di mana aja boleh supaya adik-adik bisa mengingatnya. Oke. Nah, demikian adik-adik aktivitas hari ini. Dan Kak Putri berharap supaya cerita yang sudah kita dengar hari ini itu semua dapat tertanam dalam hati, dalam pikiran, dan juga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, mana jempolnya semua? Oke, good job adik-adik. Nah sekarang kita akan berdoa. Adik-adik ya, Kak Putri mau lihat dulu sikap doanya mana. Mana nih? Nah, kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mengajarkan kami tentang loh batu yang ada yang Tuhan Yesus berikan kepada Musa, kepada orang Israel. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami agar kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus, kehidupan kami, Tuhan Yesus yang akan selalu menolong, menjaga, menyertai. Berkati mama dan papa agar selalu sehat, agar selalu diberkati Tuhan. Berkati juga kami, adik-adik yang ada, biarlah kami selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak yang taat kepada firman Tuhan, anak yang membanggakan bagi Tuhan Yesus dan bagi keluarga kami. Dan terima kasih buat semuanya, karena Tuhan Yesus selalu memelihara kami, menjaga kami dan melindungi kami. Yuk adik-adik, kita buka kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus selalu memberkati kita semua mulai sekarang sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Yo, 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 yo.